Tiga alasan kenapa para muhibin banyak meninggalkan para habaib. Dari kejadian-kejadian yang dimana di dalam kejadian itu adanya keterlibatan peranan oknum habib. Saya itu dulu itu pernah pengikutnya Pak Alawi, jadi pengikutnya Pak Alawi. Ya tahun 2020 lah. Pernah jadi pengikutnya Bahar, ya pernah. Ini nggak bohong, nggak bohong. Pernah jadi pengikutnya Rizik, pendukung mereka itu, gitu kan. Ngelawan pemerintah ya pernah gua gitu. Tapi ya makin kelamaan, waktu semakin berjalan gitu kan. Tiba-tiba ada rasa males gitu. Semakin gua ingin mendekat dengan guru sekumpul tuh semakin males ngikutin Bahar, ngikutin Rizik di orang gitu. Makin males gitu. Ya lama-lama emang ketahuan kan mereka itu pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari salah satu pria yang memakai kacamata dan memakai baju adat. Pria tersebut membongkar 3 alasan mengapa para muhibbin meninggalkan para habaib. Ya, jadi video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Oke, sebelum saya tanggapi, kita tonton dulu videonya seperti apa. Ini 3 alasan kenapa para muhibin banyak meninggalkan para habaib. Dari kejadian-kejadian yang dimana di dalam kejadian itu adanya keterlibatan peranan oknum habib, hingga secara otomatis kejadian ini berdampak besar, mempengaruhi, mengganggu kecintaannya para muhibin terhadap para habaib. Dari adanya kejadian pembongkaran makam-makam palsu, dari adanya kejadian pemalsuan nama-nama makam yang justru di dalamnya terdapat kecurigaan dari keterlibatannya peranan oknum habib, makam-makam yang memang sangat dihormati, sangat keramat, dan sangat memiliki nilai sejarah. Dan dari adanya kejadian ceramah-ceramah yang memang kurang begitu bisa mewakili kesantunan, kisah-kisah yang terdapat di dalamnya yang selalu membicarakan leluhur-leluhurnya, dan dari nilai kebenaran dari kisah itu sendiri yang cukup dan sangat-sangat jauh untuk bisa kita yakini. Semua kejadian ini seperti seolah-olah memberikan ruang, memberikan tempat terhadap para muhibin untuk bisa kembali menakar, untuk bisa kembali menakar kecintaannya atau keyakinannya terhadap para habaib sebagai dzurriyyah Nabi yang asli. Dan kejadian ini juga seperti halnya menjadikan barometer untuk para muhibin. Jika kejadian ini terjadi lagi di masa yang mendatang, dengan peranan juga, dengan tetap melibatkan peranan adanya oknum habib, maka kita yakin lambat laun para muhibin itu sendiri akan membatalkan kecintaannya terhadap para habaib. Kita meyakini lambat laun para muhibin juga akan menakar kembali tentang keyakinannya terhadap para habaib sebagai dzurriyyah Nabi yang asli.
Semua hal ini dilatar belakangi karena adanya rasa yang berlebihan, simpati yang berlebihan, pengakuan yang berlebihan, kasih sayang yang berlebihan, cara mencintai yang berlebihan, hingga mereka tidak pernah bisa mengenali nilai yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Mau cerita aja, saya itu dulu itu pernah pengikutnya Pak Alawi, jadi pengikutnya Pak Alawi. Ya tahun 2020 lah, tahun 2019, 2020 gitu. Pernah jadi pengikutnya Bahar, ya pernah. Ini nggak bohong. Pernah jadi pengikutnya Rizik, pendukung mereka itu, gitu kan. Ngelawan pemerintah ya pernah gue gitu. Emang gue ini kayak Nico Robin dulu itu. Yang nonton One Piece tahu itu. Ya semenjak apa ya saya itu sadar itu ya, udah malas ngikutin mereka itu. Semenjak apa sih ya, ketika tahu Guru Sekumpul lah. Saya ini kan tahu Guru Sekumpul, mengenal Abah Guru itu tahun 2020 ya. Kalau mengenal sih enggak ya, tahu aja, dan ingin mengikuti beliau gitu, jadi pengikut Abah Guru itu ya tahun 2020 gitu. Pas saya ya masih ikutan kelompok itu gitu, ngikutin Rizik di orang, Bahar di orang. Tapi ya makin kelamaan, waktu semakin berjalan gitu kan, tiba-tiba ada rasa males gitu. Semakin gua ingin mendekat dengan Guru Sekumpul tuh semakin males ngikutin Bahar, ngikutin Rizik di orang gitu. Makin males gitu. Ya lama-lama emang ketahuan kan mereka itu pembohong. Dan ya emang rusak gitu loh, terbuka pikiran gue. Apalagi semenjak gue ngikutin ya seseorang ya, yang saya anggap itu guru saya gitu. Ya makin bersih gitu otak gue, semakin disaring lagi gitu. Mana yang harus gue ikutin, mana yang enggak gitu. Hati gue semakin terarah gitu. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana penyampaian kedua orang itu di dalam video tersebut. Jadi dengan munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, nasab-nasab palsu bisa rungkat dan makam-makam palsu bisa terbongkar, ya. Dengan munculnya makam-makam palsu dan terbongkarnya makam-makam palsu, banyak orang-orang yang sudah tersadarkan, tercerahkan. Dan salah satu pria di dalam video tersebut, dia mengatakan bahwasanya semenjak dia mengenal Abah Guru Sekumpul, dia sudah mulai malas mengikuti Habib Rizik dan Habib Bahar. Jadi seperti itu ya, kalian simpulkan sendiri saja. Kemudian saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwasanya orang-orang seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, orang yang sangat gagah sekali, sangat berani sekali dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Alawi, dalam membuat penelitian terhadap nasab Bani Alawi, itu resikonya besar. Beliau bukan sekedar diklaim ataupun diframing oleh para pecinta Ba'alawi, para muhibbin Ba'alawi ini sebagai pemecah belah umat, sebagai pembenci anak cucu Nabi. Tapi sewaktu-waktu beliau bisa digeruduk dan digempur oleh para muhibbin ini, ya. Dan di balik layar sudah ada permainannya, sudah ada rancangan-rancangan, ya, antara para habaib ini, oknum, dengan para muhibbin ini. Contoh misalnya, ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menghadirkan acara di mana saja, baik itu di Cirebon ataupun di Bekasi, itu orang-orang Ba'alawi ini mengirimkan beberapa muhibbinnya dalam acara yang dihadirkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membuat kisruh dan kekacauan. Untuk apa? Supaya bisa diframing oleh mereka bahwasanya seolah-olah Kiai Imad itu ditolak oleh masyarakat. Nah, biar kalian paham dan kalian tahu, itu trik mereka, ada permainan di balik layar ya. Ini saya bocorkan sedikit biar kalian paham. Kemudian mereka berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mengklaim, mengatakan bahwa nasab mereka itu paling absah, tersambung ke Rasulullah, ya. Namun ketika ada orang yang membuat penelitian mempertanyakan keabsahan nasab mereka, malah mereka diam bungkam. Bukan mereka membantah ataupun mematahkan dengan ilmiah, tapi dengan sentimen, bukan dengan argumentasi, dengan sentimen, dengan propaganda, ya. Dan Kiai Haji Imaduddin membuat penelitian terhadap nasab Ba'alawi ini bukan sekedar bacot ataupun fitnah, tidak seperti gembar-gembor mereka yang mereka gembar-gemborkan, ya, tidak seperti itu. Beliau membuat penelitian terhadap nasab Ba'alawi
itu berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan data, bukti, ya. Karena berbicara soal zuriyah Nabi, soal keturunan Nabi, itu bukan sekedar klaim ataupun pengakuan dari sebelah pihak, tapi harus ada bukti dan data. Dengan adanya tesis beliau, banyak orang-orang yang sudah sadar, yang sudah terbuka hatinya, ya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran. Di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, catat itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.